Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap pada kesempatan ini kalian tetap sehat walafiat dan tetap di rumah dalam mengikuti pembelajaran daring ini, khususnya mata pelajaran IPA. Walaupun kalian tidak didampingi oleh guru, diharapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran di bawah pengawasan orang tua tercinta. Video ini dibuat merupakan ringkasan materi yang ada di Google Classroom. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan atau reproduksi hewan. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas perkembangbiakan tumbuhan baik secara vegetatif maupun secara generatif. Tentu kita mengetahui bahwa vegetatif merupakan proses perkembangbiakan yang tidak melalui proses fertilisasi, atau biasa juga disebut dengan perkembangbiakan aseksual. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan atau fertilisasi atau peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada hewan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembentukan tunas, fragmentasi, dan partenogenesis. Pembentukan tunas. Reproduksi pembentukan tunas biasanya dilakukan oleh hidra, porifera, dan selentrata. Pembentukan tunas pada hidra dilakukan pada saat sumber nutrisi atau makanan melimpah. Perkembangan aseksual pada hidra dimulai munculnya tunas kecil atau kuncup pada hidra dewasa. Selanjutnya, tunas kecil tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang ditandai dengan munculnya tentakel dan mulut. Dan akhirnya, setelah tunas dianggap sudah dewasa dan mampu menangkap makanannya sendiri, maka tunas akan melepaskan diri dari induknya dan menjadi individu baru. Fragmentasi. Planaria merupakan salah satu contoh hewan yang melakukan reproduksi aseksual secara fragmentasi, di mana reproduksi secara fragmentasi ini berlangsung dalam tahap pertama itu adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan bagian tubuh menjadi 2 atau lebih bagian. Kemudian tahap yang kedua adalah regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh akan membentuk bagian tubuh yang lain sehingga membentuk individu baru. Jadi intinya adalah setiap potongan tubuh akan membentuk individu baru yang lengkap. Perhatikan gambar ini. Ini adalah seekor planaria yang dipotong menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Di mana ini adalah tahap pertama. Kemudian tahap keduanya yang ini membentuk regenerasi. Jadi dia melakukan regenerasi sehingga
pada bagian kepala tadi akan membentuk potongan bagian kepala akan membentuk ekor dan ekor membentuk kepala. Nah, seperti ini. Jadi potongnya akan membentuk ekor dan potongan bagian ekor planaria akan membentuk kepala sehingga nantinya dihasilkan dua individu baru. Selanjutnya bagaimana kalau dengan ini? Nah, apabila seekor planaria dipotong secara membujur, maka potongan tubuh planaria bagian A yang ini pada bagian A ini akan membentuk kepala dan ekor bagian sisi. Nah, ini maksudnya. Ini yang ini berasal dari sini dan yang ini berasal dari sini. Nah, jadi akan membentuk kepala dan ekor bagian sisi tubuhnya yang terpotong. Begitu pula dengan potongan tubuh bagian B. Bagaimana kalau yang ini? Nah, pada bagian ini, di mana bagian kepala, hanya bagian kepala saja yang dipotong. Nanti dalam proses regenerasinya, dia akan membentuk dua kepala. Nah, seperti ini penjelasannya. Planaria akan meregenerasi potongan kepalanya dan akan membentuk dua kepala planaria. Contohnya lagi yang lain. Nah, bagaimana kalau ini hanya pada bagian ekor? Tentu kita bisa memprediksikan bahwa pada bagian ekor itu akan membentuk, pada bagian ekor yang terpotong itu akan membentuk dua ekor yang sempurna seperti ini. Jadi akan meregenerasi ekornya dan akan terbentuk dua ekor seperti ini modelnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, planaria ini akan dipotong menjadi dua bagian. Yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama itu adalah dipotong bagian kepala dan pada bagian dua ekornya dibelah. Sehingga nanti kejadian seperti ini. Ini potongan pertama dan ini potongan kedua. Sehingga hasilnya seperti ini. Potongan pertama akan membentuk ekor dan potongan kedua akan menghasilkan dua ekor yang sempurna seperti ini. Jadi pada bagian kepala akan membentuk ekor, potongan tubuh bagian ekor akan membentuk kepala serta membentuk dua ekor. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan ilustrasi pembelahan planaria. Di mana pada gambar ini planaria itu dipotong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Pada bagian pertama itu bagian kepala, bagian kedua hanya badan, dan pada bagian ketiga adalah bagian ekor. Jadi nanti pada bagian ekor nantinya ini akan membentuk badan, akan membentuk ekor, dan pada bagian badan akan membentuk kepala dan ekor. Ini, dan pada bagian ekor nantinya akan membentuk kepala. Nah, seperti ini.
Selanjutnya, reproduksi aseksual yang ketiga yaitu partenogenesis. Partenogenesis adalah reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur dan berkembang menjadi individu baru tanpa melalui proses fertilisasi. Contohnya, lebah, semut, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, telur yang dibuahi akan menjadi lebah betina dan telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah jantan inilah merupakan hasil dari perkembangbiakan aseksual secara partenogenesis. Kita akan membahas tentang reproduksi seksual pada hewan. Reproduksi seksual terjadi melalui proses fertilisasi, yaitu peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan sigot, dan sigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Proses fertilisasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal, jika proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur terjadi di dalam tubuh induknya. Misalnya pada sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Fertilisasi eksternal, jika proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur terjadi di luar tubuh induknya, misalnya di lingkungan air. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi eksternal ini pada umumnya semua jenis ikan dan katak. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrio, hewan yang berreproduksi seksual dibagi dalam 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar atau hewan yang bertelur setelah terjadi pembuahan, embrio berkembang di dalam telur. Kemudian telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh induknya dan akan dilindungi oleh cangkang. Contoh hewan yang perkembangannya seperti ini adalah semua jenis hewan yang termasuk dalam kelas Aves. Misalnya ayam, itik, dan semua jenis burung. Yang kedua, vivipar. Hewan yang melahirkan. Contoh pada hewan mamalia. Pada ovipar, embrio berkembang di dalam rahim induknya dan akan dilahirkan jika umurnya sudah mencukupi, di mana embrio mendapatkan makanan dari plasenta. Ovovivipar atau hewan yang bertelur dan melahirkan. Embrio ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar, di mana
telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan yang perkembangannya secara ovovivipar adalah hewan yang termasuk dalam kelas reptil, misalnya kadal dan beberapa jenis ular, misalnya ular sanca. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh tiap tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Contoh hewan yang melakukan metamorfosis adalah katak, belalang, kupu-kupu, nyamuk, dan lain. Metamorfosis dibagi dalam dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, perkembangan individu makhluk hidup melalui beberapa tahap, yaitu telur, larva, pupa, imago atau dewasa, di mana setiap tahap perkembangannya sangat berbeda dengan tahap dewasa. Contoh metamorfosis sempurna adalah katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu perkembangan makhluk hidup melalui beberapa tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa, di mana bentuk nimfa dan imago atau dewasanya sama, cuma ukurannya yang berbeda. Untuk dapat membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, perhatikan gambar yang ada di layar. Ini gambar satu merupakan metamorfosis pada kupu-kupu, dan gambar kedua merupakan metamorfosis pada belalang. Nah, mari kita perhatikan pada gambar satu. Pada metamorfosis kupu-kupu itu dimulai tahap telur, kemudian ulat atau larva, kemudian selanjutnya pupa, dan dari sini akan keluar kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kita perhatikan larva ini. Larva ini sangat berbeda bentuknya dengan kupu-kupu yang dewasa. Metamorfosis semacam ini disebut metamorfosis sempurna. Pada gambar kedua adalah metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang itu dimulai dari telur, akan dan berkembang menjadi nimfa, kemudian akhirnya akan berkembang menjadi belalang dewasa.
Nah, kita perhatikan bentuk antara nimfa dengan belalang dewasa itu sangat, itu sama, cuma ukurannya yang berbeda. Jadi bentuk nimfa sama dewasanya itu sama, cuma ukurannya yang berbeda. Nah, metamorfosis semacam ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Demikian penjelasan, semoga mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.